Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 ciri-ciri channel kamu akan sukses di tahun ini ya. Nah, mau tahu ciri-cirinya apa saja? Stay tune. Nah, mungkin beberapa teman-teman kreator pemula atau bahkan saya sendiri itu ada kepikiran bahwa kok susah sekali ya dalam membangun channel YouTube. Kira-kira berhasil enggak ya? Nah, kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu yang sering muncul bagi kita para kreator pemula ya. Nah, mungkin video kali ini bisa sedikit membantu ya. Ya memang sih untuk menentukan suatu channel itu bisa sukses atau berkembang itu triggernya banyak sekali. Tapi paling tidak 3 hal berikut ini adalah hal-hal yang sering dilakukan oleh para kreator yang sudah berkembang ataupun yang sudah besar ya. Maka dari itu dari 3 ciri-ciri ini bisa kita pelajari ataupun kita contoh sehingga channel kita bisa sukses. Oke, langsung saja kita bahas tentang 3 ciri-ciri channel kita bakalan sukses di tahun ini ya. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu rajin kumpulin ide konten tiap hari. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempunyai kebiasaan atau perilaku seperti ini adalah ciri-ciri pertama bahwa kamu nanti akan sukses ya ataupun channelmu akan berkembang. Karena banyak sekali para kreator pemula khususnya itu sangat jarang sekali untuk mengumpulkan ide konten ya. Mereka hanya mengkonsumsinya saja, hanya melihat-lihat video-video tertentu begitu ya tanpa mempelajarinya. Karena kalau menurut saya pribadi, dengan kita mau mengumpulkan ide-ide konten, itu secara tidak langsung kita belajar untuk menganalisis channel ataupun ide konten tersebut ya. Dan kalau kita sudah terbiasa menganalisis, nantinya kita akan mudah untuk mengklasifikasikan kreator mana yang sudah berkembang, kreator mana yang sudah sukses, lalu kita bisa jadikan referensi kita. Nah, maka dari itu, teman-teman rajin-rajinlah ngumpulin ide konten supaya bisa menjadi kebiasaan teman-teman ya. Lalu bagi teman-teman yang mungkin sudah melakukan kebiasaan ini, selamat teman-teman sudah berada pada jalur yang tepat. Oh ya, untuk ide konten ini ataupun ide topik ini tidak melulu tentang YouTube Short ataupun YouTube panjang ya. Jadi misalkan nih teman-teman melihat konten ide short, nah ini mungkin bisa saya jadikan untuk video panjang. Nah itu memungkinkan ya. Sebaliknya juga seperti itu, ketika kita melihat video-video orang lain, lalu kita menemukan video panjang, wah sepertinya video panjang ini bisa saya jadikan konten short, saya jadikan beberapa bagian seperti itu. Nah itu memungkinkan ya. Jadi tidak harus kita menemukan konten video short, kita jadikan juga video short. Kita menemukan konten video panjang, kita jadikan video panjang. Nah tidak seperti itu ya. Dan untuk referensinya pun untuk media kita mencari konten tidak melulu harus dari YouTube. Misalkan nih kita mendapat informasi dari IG Reels ataupun dari TikTok atau bahkan kita dapat informasi dari Facebook. Nah itu memungkinkan ya. Yang terpenting dari platform apapun kita bisa mendapatkan ide konten yang sesuai dengan channel kita. Dan keuntungan selanjutnya kalau kita sudah terbiasa mengumpulkan ide konten begitu ya, lalu kita juga terbiasa menganalisis konten-konten tersebut. Itu nanti kita akan lebih peka begitu ya untuk mencari konten-konten mana yang berpotensi viral ataupun berpotensi ramai. Nah itu adalah salah satu hal keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan ataupun mengumpulkan ide-ide konten. Nah bagaimana nih untuk ciri-ciri yang pertama, kira-kira teman-teman sudah masuk pada ciri-ciri yang pertama ini apa belum ya? Oke, kita lanjut ke ciri-ciri yang nomor 2 yaitu bikin jadwal upload. Yaps, habit ataupun kebiasaan ini sudah jelas ya. Mungkin beberapa teman-teman kreator yang mungkin tidak terlalu serius untuk menjadi konten kreator gitu ya, mungkin mereka tidak memiliki jadwal upload. Tapi sebaliknya para kreator besar ataupun kreator-kreator yang sudah sukses pasti mereka memiliki jadwal upload. Karena apa ya, memang jadwal upload ini sangat-sangat penting ya. Dari jadwal upload ini kita akan terbiasa tertata dalam produksi video kita. Nah yang dimaksud tertata itu seperti apa? Misalnya seperti ini, jika kita membuat sebuah konten, ini menurut saya pribadi ya, jadi kita membuat sebuah konten itu kita bisa berpikir terbalik begitu ya. Kita tentukan dulu jadwal uploadnya kapan, baru kita menentukan ke belakangnya harus bagaimana. Misalkan yang saya maksud seperti ini, kita membuat jadwal uploadnya hari Rabu misalkan. Nah mau tidak mau setiap hari Rabu ya kita harus upload video kita. Nah kalau kita punya patokan seperti itu, maka otomatis kita akan terbiasa untuk kapan nih editnya harus selesai. Kalau seumpama editnya ini harus selesai hari apa gitu ya, berarti untuk rekamannya harus selesai hari apa.
Lalu untuk skripnya kapan harus selesai. Nah, seperti itu ya untuk cara berpikirnya. Jadi kita akan merasa dikejar-kejar gitu ya dalam tanda kutip untuk memproduksi sebuah video agar kita uploadnya itu tertata jadwalnya. Jadi biasanya kalau seumpama kita membuat video itu kita awali dengan membuat skrip terlebih dahulu, apalagi kalau kita tidak memiliki jadwal upload, itu akan seenaknya sendiri ya. Karena kita tidak ada target tertentu untuk upload harus kapan. Nah, tapi kalau seumpama kita sudah selesai mengupload, jangan lupa untuk melakukan promosi ya, supaya video ataupun konten kita itu lebih cepat berkembangnya. Jadi jangan sampai bergantung pada algoritma YouTube saja. Kita juga harus berupaya ataupun berikhtiar supaya video ataupun konten kita itu cepat berkembang. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga untuk channel kita bisa sukses tahun ini, yaitu kita suka melakukan ataupun mengumpulkan bank konten. Nah, yang dimaksud bank konten ini seperti apa? Nah, bank konten ini adalah misalkan seperti ini. Jika teman-teman melakukan rekaman ataupun melakukan syuting, itu biasakan jangan hanya satu rekaman saja ya. Teman-teman bisa melakukan lebih dari satu rekaman, misalkan 2 rekaman sekaligus, 3 rekaman sekaligus, dan seterusnya begitu ya. Nah, bagaimana nih teman-teman, apakah sudah ada yang melakukan membuat bank konten seperti ini? Lalu jika ada yang bertanya, kenapa sih harus memiliki bank konten? Nah, jawabannya tentu kalau seumpama kita sedang dalam keadaan tertentu begitu ya, tidak bisa melakukan produksi. Misalkan nih kita sakit, ataupun kita sedang traveling ataupun liburan, ataupun kita ada acara mendadak apa sajalah itu ya, lalu kita tidak bisa melakukan syuting ataupun rekaman. Nah, kita sudah punya bank konten itu tadi. Jadi untuk jadwal upload yang sudah kita tentukan itu akan tetap terjaga jadwalnya ya, kita bisa upload tepat waktu. Karena kan kita sebagai kreator tentunya mood ataupun males itu kan naik turun ya. Kadang kita mood untuk membuat konten, terkadang kita juga males membuat konten. Nah, bank konten ini sangat-sangat bermanfaat kalau kita sedang mengalami hal-hal demikian ya. Jadi kita punya cadangan konten ketika kita tidak bisa melakukan syuting ataupun melakukan rekaman konten ya. Nah, itu tadi ya 3 ciri-ciri untuk channel kalian itu akan sukses pada tahun ini. Nah, kira-kira teman-teman sudah mencapai berapa ciri-ciri nih? Apa 1 ciri-ciri ataupun 2 ciri-ciri atau bahkan 3 ciri-ciri ini sudah masuk di channel teman-teman? Nah, sekali lagi 3 ciri-ciri ini hanyalah sebagai patokan ataupun kebiasaan para kreator-kreator yang sudah besar atau yang sudah ternama begitu ya, yang bisa kita jadikan referensi untuk kita belajar harus seperti apa. Nggak serta-merta jika channel kita itu terdapat 3 ciri-ciri ini, itu tiba-tiba channel kita langsung sukses ataupun berkembang gitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tentunya untuk membuat channel kita berkembang ataupun sukses itu triggernya banyak sekali. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.